Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di mata kuliah Desain Interior 2, gitu ya, kita akan membahas tentang fungsi ruang pada rumah tinggal profesi. Apa itu fungsi ruang pada rumah tinggal profesi? Sebelum kita masuk ke sana pembahasannya, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih rumah tinggal profesi itu, gitu ya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang rumah tinggal profesi, kemudian fungsi ruang, dan yang terakhir adalah klasifikasi fungsi ruang. Nah, rumah usaha atau rumah tinggal profesi, ya, atau rumah tinggal dengan usaha itu adalah jenis properti yang dirancang dan digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama sebagai tempat tinggal, dan yang kedua adalah sebagai tempat untuk menjalankan bisnis atau praktek profesional. Dalam rumah tinggal profesi ini, bagian dari rumah tersebut dijadikan kantor atau tempat kerja untuk pemilik rumah yang sedang menjalankan bisnis atau praktek profesional dari rumah mereka. Nah, konsep ini memungkinkan individu untuk menggabungkan kebutuhan tempat tinggal dan tempat kerja dalam satu lokasi yang memberikan fleksibilitas dan kenyamanan dalam mengelola bisnis atau praktek profesional mereka tanpa harus berpindah tempat. Sehingga bisa dibilang bahwa rumah tinggal profesi ini itu menghemat biaya karena mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan ruang kantor yang terpisah. Fungsi ruang itu sendiri dalam rumah tinggal profesi jelas ya, karena ada dua fungsi, pasti ada dua kepentingan, pasti akan dibedakan, ada bedanya masing-masing gitu ya. Nah, ini merujuk pada penggunaan dan penataan ruang di dalam rumah yang memungkinkan pemilik rumah untuk menjalankan bisnis atau praktek profesionalnya dari rumah mereka, selain sebagai tempat tinggal. Nah, definisi ini mencakup berbagai ruang di dalam rumah yang dirancang dan diatur sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan bisnis atau profesional sambil tetap menjaga kenyamanan dan fungsionalitas sebagai tempat tinggal. Nah, fungsi rumah pada rumah tinggal profesi ini sendiri dirancang untuk menjadi fasilitas ya, fasilitas dari kegiatan bisnis atau profesional dengan menciptakan lingkungan kerja yang efisien, profesional, tapi tetap nyaman sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan sebagai tempat tinggal. Nah, penting untuk merancang dan mengorganisasi ruang dengan bijak karena supaya mendukung produktivitas, kenyamanan, dan tetap terkesan profesional untuk klien atau pelanggan. Selain itu juga mematuhi peraturan setempat terkait penggunaan rumah tinggal untuk tujuan bisnis atau profesional itu juga sama pentingnya karena itu tadi ya, pada umumnya biasanya itu contohnya seperti di lingkungan perumahan gitu. Nah, dia rumah usaha, rumah usaha, tapi karena ada keterbatasan apa peraturan di wilayahnya, misalnya hanya bisa menampung customer sekian gitu karena lokasi eh, lingkungan yang cukup padat sehingga area parkirnya terbatas atau izin perizinan untuk keributan dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian terdapat klasifikasi ruang pada rumah tinggal profesi. Fungsi ruang dalam rumah tinggal profesi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan peran dan kebutuhannya dalam mendukung kegiatan bisnis atau praktek profesional yang dilakukan di rumah. Nah, ini ada beberapa contoh klasifikasi secara umum untuk fungsi ruang dalam rumah tinggal profesi. Yang pasti, fungsi ruang untuk profesi A, B, dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda-beda tergantung tadi ya profesinya apa, kebutuhan kegiatannya apa, luasan bangunannya seperti apa. Nah, itu pasti akan beda satu sama lain gitu. Yang pertama ada ruang administrasi atau mungkin kita kenal dengan area resepsionis gitu ya kalau bisa dibilang. Jadi fungsi utamanya adalah tugasnya digunakan untuk administrasi seperti mengelola dokumen, mengirim faktur, menjawab email, telepon, dan sebagainya.
Perlengkapannya biasanya meja kerja, komputer, printer, alat tulis, dan tempat penyimpanan dokumen. Nah, ini bisa berbeda-beda ya, misalnya praktek dokter. Nah, umumnya seperti itu ada karena data pasien dan sebagainya. Tapi akan beda dengan kafe gitu. Kafe mungkin hanya membutuhkan kasir saja, tapi untuk dokumen-dokumen pajak atau dokumen bekas lainnya itu di ruangan terpisah atau di ruangan yang sama tapi hanya dengan mungkin lemari penyimpanan dokumen saja gitu yang tidak terlalu kompleks gitu ya, pasti akan berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada lobby atau ruang tunggu. Lobby atau ruang tunggu ini untuk pelanggan gitu ya, untuk customer. Jadi fungsinya memberikan tempat yang nyaman untuk pelanggan yang menunggu pertemuan atau layanan. Perlengkapannya ada kursi, sofa, kemudian meja kecil, buku-buku atau majalah, kemudian mungkin ada spot untuk makanan dan minuman ringan seperti itu. Selanjutnya ada ruang presentasi atau showroom. Ini bisa diartikan misalnya kalau contoh di gambar ini seperti bakery gitu ya. Jadi dia untuk area pajang produknya gitu ya. Bisa juga dengan misalnya clothing store gitu yang distro-distro kecil. Nah, itu bisa dengan memajang baju-baju, pakaian-pakaian dan lain sebagainya seperti itu. Intinya adalah tempat untuk memajang gitu ya. Fungsi utamanya untuk memamerkan produk atau layanan kepada klien atau pelanggan gitu. Nah, perlengkapannya ada rak display, meja demo, pencahayaan yang baik, dekorasi yang mendukung merek atau tema bisnis gitu. Pencahayaan itu sangat sangat apa ya, sangat berefek cukup penting pada area showroom karena bisa apa ya, pencahayaan bagus itu bisa menstimulus orang untuk mendekat gitu, paling tidak melihat-lihat gitu ya, seperti itu. Kemudian ada ruang penerimaan klien atau ruang kerja atau ruang konsultasi. Mungkin bisa diambil contoh ruang apa ya, klinik gitu ya, klinik kedokteran seperti itu, dokter umum atau dokter gigi dan lain sebagainya. Fungsinya untuk menerima klien atau pelanggan untuk konsultasi gitu ya. Nah, perlengkapannya bisa meja pertemuan atau meja kecil, kemudian kursi tamu, papan tulis atau whiteboard, peralatan presentasi, dekorasi profesional, atau mungkin peralatan dokter itu ada meja meja tidur untuk kasur tidur, tempat tidur untuk pasien dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada ruang studio atau reproduksi. Fungsi utamanya jika bisnis ini melibatkan produksi karya atau produksi barang atau karya seni, ruangan ini digunakan sebagai studio atau area produksi. Perlengkapannya sendiri ada meja kerja atau meja studio, kemudian peralatan khusus sesuai dengan jenis pekerjaan, misalnya alat lukis untuk seniman, atau peralatan foto untuk fotografer, lalu penyimpanan untuk bahan kerja atau peralatan, seperti itu. Kemudian ini tentatif, bisa ada bisa tidak tergantung seberapa kompleks dari rumah usahanya. Jadi ruang penyimpanan atau gudang kecil fungsinya itu digunakan untuk menyimpan persediaan barang, bahan baku atau peralatan yang berkaitan dengan bisnis atau praktek profesional. Perlengkapannya seperti rak penyimpanan, lemari, kotak penyimpanan, label untuk identifikasi barang. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ini ya, mempertimbangkan privasi penghuni rumah serta keamanan fisik dan informasi gitu, karena ada dua fungsi, rumah rumah sebagai usaha sama rumah sebagai tempat tinggal. Jadi eh, privasi penghuni itu sangat diutamakan gitu ya. Nah, pemisahan antara ruang pribadi dan ruang bisnis serta penggunaan sistem keamanan yang tepat itu bisa membantu menjaga privasi dan keamanan dari penghuni rumah. Begitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.